Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri sholat subuh berjamaah dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam menjalankan tugas memberikan kajian sedikit ya terkait mengisi di bulan Ramadan ini. Dalam 2 tahun terakhir saya dengan Dr. Pramono mengambil tema terkait cintai organmu, cintai organ tubuh kita, dan mencoba merefleksikan apa yang kemudian oleh Allah dititipkan kepada kami berupa sedikit ilmu tentang kedokteran yang kami ingin melihatnya, menggunakannya untuk melihat dalam perspektif aktivitas kita sehari-hari yang kemudian kita kaitkan dan kita inherentkan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Jika pada Ramadan 1446 Hijriah tahun lalu kami menyampaikan tentang bagaimana sempurnanya organ mata dan telinga yang kemudian kita lihat dalam perspektif Al-Quran dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata dan semakin kita mempelajari ternyata apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 14 abad yang lalu, sangat implementatif, sangat inheren, sangat berkaitan dengan dunia kedokteran dan teknologi saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami melihat perspektif organ tubuh kita yang sehari-hari kita lihat, yang sehari-hari menemani kita, yang merupakan pembungkus dan pelindung dari tubuh kita untuk bisa menjalankan semua aktivitas kita, yaitu organ kulit kita. Organ kulit kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala juga telah didesain dan diciptakan dengan sangat sempurna. Ketahuilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata kulit kita ini itu merupakan organ yang terbesar. Jadi kalau kulit kita ini dilupas gitu ya, kemudian dibuat dalam satu hamparan, ya, secara teori itu luasnya bisa sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Jadi 2 kali 2 meter. Ya. Walaupun rasanya mungkin kita melihat secara jumlah tidak terlalu besar. Tapi ternyata secara referensi luasannya itu dari kulit orang dewasa itu bisa 1,5 sampai 2 meter persegi. Beratnya pun ketika dilakukan penimbangan sekitar 10 sampai 15% dari berat badan manusia. Dan ini juga menjadikan kulit sebagai salah satu organ terberat. Kalau kita bandingkan dengan otak yang beratnya sekitar 1,5 kilo, jantung yang sekitar 300 gram, paru-paru yang 1 kilo, ya, maka sungguh kulit itu menjadi organ yang cukup
besar dan cukup luas. Dan seperti kita ketahui bahwa kulit itu adalah organ yang melindungi, yang menutupi seluruh tubuh kita, menutupi dan langsung bersentuhan dengan dunia luar. Sehingga tanpa kita sadari, pastinya kulit bekerja setiap detik tanpa henti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan kulitlah kita bisa merasakan sensasi hangat, sensasi panas, sensasi dingin, sensasi sentuhan, sensasi sakit. Itu adalah organ yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah organ kulit kita. Sehingga seringkali ketika terjadi kerusakan pada kulit, misalkan karena luka bakar yang luas, maka seringkali akan diikuti dengan penurunan sensitivitas dari kulit dan bahkan menjadi mati rasa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-56. Allah berfirman yang artinya kurang lebihnya, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab Allah. Quran surat An-Nisa ayat 56. Ini sangat berkaitan dengan keilmuan kedokteran. Karena ternyata hampir semua sensasi nyeri, sensasi sakit itu adalah melalui satu reseptor yang dalam ilmu kedokteran sebagai nociceptor, yang itu yang bertanggung jawab utama untuk merasakan sensasi nyeri. Dan ketika Allah berfirman ini, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Agar mereka merasakan sensasi nyeri yang luar biasa. Allah tidak menyebut tulang, Allah tidak menyebut daging, tapi dalam firman tersebut Allah menyebut kulit, karena kulitlah pusat rasa dari manusia. Seringkali dalam banyak diskusi, dalam banyak obrolan, pasien-pasien yang datang dengan kondisi luka babras karena kecelakaan, luka babras yang kemudian terkelupas ari-ari kulitnya, itu mengeluh nyeri yang lebih hebat dibandingkan dengan luka robek. Karena memang sekali lagi ini semakin menginherentkan, semakin mengaplikasikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia kedokteran dan dunia kesehatan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam surat Al-Qiyamah, dalam surat Al-Qiyamah ayat keempat, Allah juga berfirman, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, dan tentu bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dalam konteks ini hadirin hadirat rahimakumullah, dunia kedokteran dalam kisaran 5-6 tahun dasawarsa juga telah mengalami satu transformasi yang sangat hebat di dalam dunia forensik, yang salah satunya adalah terkait sidik jari manusia. Dan Allah sekali lagi dalam surat Al-Qiyamah ayat keempat tadi dengan sangat jelas menyampaikan bahwa kami mampu menyusun kembali ujung jari jemarinya dengan sempurna. Kita ketahui bahwa tidak ada satupun manusia yang mempunyai ujung jari, sidik jari yang identik. Hampir semuanya berbeda. Dan jari ini, ya, sidik jari ini telah terbentuk sejak saat di dalam kandungan, dan sekali lagi tidak ada yang sama antara manusia satu dengan manusia lain. Sudah berapa miliar jumlah manusia. Dan teknologi saat ini pun kalau kita membuka smartphone kita, membuka HP kita, dengan jari kita atau dengan retina kita juga sudah bisa mendeteksi.
Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 4 ini bahwa Allah mampu menyusun kembali jari jemarinya, menyusun kembali ujung jarinya, menyusun kembali sidik jarinya seperti sedia kala. Subhanallah, sungguh sempurna apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Subhanallah, sungguh sangat implementatif apa yang telah difirmankan oleh Allah lebih dari 14 abad yang lalu. Sehingga dalam konteks kita di saat ini adalah bagaimana kita menjaga kulit kita, bagaimana kita menjaga badan kita, bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya, sehingga organ tubuh kita, kulit kita nantinya bisa menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jika hari ini kulit kita masih diam, itu bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena Allah masih memberi waktu kepada kita untuk memperbaiki apa yang ia saksikan nanti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, untuk senantiasa dapat beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah anggota tubuh kami menjadi saksi yang membela kami pada hari kiamat nanti, dan jangan Engkau jadikan ia sebagai saksi yang memberatkan kami. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.